Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Ruqyah Spesial Ramadan bersama saya dan istri saya. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan sekaligus sharing pengalaman-pengalaman kami yang semoga pengalaman kami ini bisa diambil faidahnya oleh teman-teman yang ada di rumah. Nah, sekarang kita pengen bahas ini tentang alter ego. Tahu tentang alter ego nggak, Yang? Iya. Oke, tahu. Intinya ini, aku dulu sempat mikir kayak gini, pas kamu dalam kondisi yang nggak sadar tuh, kan banyak sosok-sosok ya. Ini apa mungkin alter ego? Atau bahasa lainnya ego personality. Ego personality orang yang suka masak, ego personality orang yang suka berpetualang, itulah. Ini kan alter ego adalah sisi kepribadian seseorang yang menjadi alternatif ketika dia itu dalam kondisi tertekan gitu, atau hasil dari rekaman alam bawah sadar dia sehingga ketika dalam kondisi dia tertekan muncul untuk menekan kepribadian yang sebenarnya gitu. Tadinya aku berpikir kayak gitu, cuma ya sampai ketemu dengan kejadian-kejadian aneh. Emang bisa ya orang stres, orang yang mungkin saat itu alter egonya yang lagi mendominasi, minum Baygon, makan beling, ya. Dan makan beling kamu kan nggak belajar trik sulap, Enggak. ya kan? Makan belingnya beling kasar, nggak beling yang dikunyah-kunyah sampai kayak pasir itu. Terus kamu juga pernah minum obat kadaluarsa, kok aman tubuhnya, nggak apa istilahnya, nggak overdosis. Kalau Allah itu jaga itu berarti. Iya jelas itu Allah yang menjaga. Dengan banyaknya hal-hal yang di luar nalar yang pernah aku dapatkan ketika mendampingi kamu juga. Pada episode sebelumnya aku menceritakan tentang sosok-sosok yang merasuk. Itu sampai aku tulis di HP. Jadi per kasus itu kan beda-beda ya. Mungkin pada episode ini aku izin untuk sharing ya, cerita, nanti kamu tanggapi boleh. Ada kisaran, ini yang tak tulis baru 60 nama. Banyak banget. Yang unik itu ada yang namanya Lulu dari Banten. Dia ngakunya dari Banten, cuma aku waktu itu nggak tanya Banten mana ya, karena aku nggak fokus ke situ. Si Lulu ini bisa dibilang jin yang tinggal di tubuh paling lama. Dia yang ngasuh Musafa. Musafa itu anak pertama saya. Dia yang pertama kali juga masuk ketika kamu habis lahiran Musafa tuh. Waktu lahiran Musafa, waktu itu kan di rumah sakit Cahaya Bunda Cirebon ya, sama dokter Yasmin. Kejang-kejang. Dokternya panik, suster panik, cuma aku karena waktu itu udah terbiasa lihat kamu kejang-kejang, jadi aku biasa aja. Nggak apa-apa, nanti juga. Diinduksi juga ya? Diinduksi. Dua ya. kali. Kan kamu sadar kan? Pas diinduksi masih sadar? Enggak sih. Masih yang kan waktu itu aku lagi di Majalengka, kamu yang ngabari. Oh iya. Aku waktu itu kamu lagi di Majalengka, terus kayaknya aku ini dulu udah mau lahiran ya. Waktu itu loh, bukannya sebulan lagi kan, harusnya estimasi bulan Juni. Musafa lahir prematur kan, 8 bulan. 1,9 kilo. Itu kejang-kejang itu. Kamu nggak sadar habis diinduksi. Habis kejang-kejang muncul sosok yang gantiin. Tanpa ekspresi, datar. Nah, makanya aku mau nanya nih, kalau sakit orang banget itu kalau orang stres atau orang skizo itu punya rasa nggak sih? Misal dia dicubit, sakit nggak itu? Iya Kak, ya tetap ya. Tetap ya. Harusnya tetap. Apalagi dalam kondisi lahiran kan? Itu ada ekspresi nggak gitu? Aku sebenarnya pengen sharing juga sih sama kayaknya teman-teman kamu dokter. harus panggil psikolog, psikiater untuk sekedar sharing ngobrol kayak gini sih. Nanti kita ngobrol bertiga insya Allah. Nah, ini sebagai lantaran aja, sharing pengalamanku dulu aja. Nah, sosok yang masuk ketika mau ngelahirin Mumus itu ya Lulu ini. Dia sekali nafas ngek gitu, keluar, si bayinya kan kecil banget,
langsung dikasih oksigen kan karena waktu itu Prematur ya. prematur 8 bulan kan Biru bukan ya berarti ya. biru semuanya. Alhamdulillah selamat lah di di inkubator selama beberapa hari itu. Nah, waktu habis lahiran dijahit kan belum orang habis lahiran itu kan pasti sakitnya bukan main ya. Itu habis selesai dijahit, kamu langsung jalan-jalan ke bawah beli dimsum. Kan nggak pakai kursi roda ya? Nggak pakai, jalan sendiri sambil infus. Itu yang lihat semuanya geli gitu. Keri. Bahasanya apa ya? Itu kan baru lahiran, udah biarin aja lah tuh. Wong itu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, jalan normal. Mimi ngelihat, Mimi meriksani ibu mertua. Mimi itu ibu mertua saya tuh. Kayaknya podcast loh sama Mimi itu penting. Iya. Karena Mimi kan sama ibu juga penting ibuku. Iya. Nah, ibu yang mendampingi selama di Sokaraja ini kan sama ibu terus kan. Ya, nanti sama Mimi juga. Sama waktu itu bapak juga ngelihat ya. Tetap ditemani sih, tetap ditemani ke bawah, takut kenapa-napa, takut kabur atau gimana. Cuma ya itu kayak nggak ngerasakan sakit babar belas. Beli dimsum, makan kayak anak kecil. Habis itu nggak sadar. Itu yang namanya lulu. Dia lama ini sampai kurang lebih 8 bulan di tubuhmu. Iya, terus pas waktu hamilnya Hazimah juga sempat kabur ya dari rumah waktu itu. Iya, itu nanti nanti tak bahas itu. Yang kabur itu. Kabur kamu sampai ke lingkungan. Jinnya namanya Keke. Nah, si Lulu ini lucu. Dia minta dibikinin sendal. Nah, ini masih tak simpen kenang-kenangan aja sih. Ini fotonya teman-teman. Sampai ditulis. Nih dikasih nama Lulu ya. Kalau ngomong kan gitu. Cadel ya. Cadel. Lulu ya, biar Dayat inget terus sama Dayat. Manggil aku Dayat. Enggak manggilnya Faizar itu enggak. Karena kan dia nanya tuh, namamu siapa? Dayat aku bilang gitu. Karena kan Muhammad Faizar Hidayatullah. Jadi panggilannya Dayat. Manggil Dayat. Nanti Mbak udah panggil Ustadz Dayat. Ini biar Dayat inget terus ya sama Lulu tuh. Betul-betul cadel tuh. Cadel selama berbulan-bulan. Terus tangannya kayak gini. Apa itu? Kenapa kayak gini? Tahu nggak? Kenapa? Ya nggak tahu. Aku tanya kamu kenapa? Kamu nggak kerasa waktu di sana? Enggak. Kalau hipotesisku ya, hipotesa aja sih. Ini berkaitan sama energi. Ini jantung, keperasaan, dan ini imunitas tubuh. Ketika dikunci kayak begini, itu otomatis jantung, perasaan, sama imunitas tubuhmu itu dilemahkan sama mereka. Bisa jadi mereka dengan hal tersebut mengunci kesadarannya. Sistem limpatiknya diganggu, saraf-saraf otonom diganggu, yaitu antara simpatik sama parasimpatiknya diganggu. Itu asumsiku kayak gitu sih dulu. Entah wallahu alam bener apa ndaknya gitu ya. Dan mungkin kalau untuk lebih jelas ya pakai alat ukur jantung, detak jantung itu. MRI gitu ya. EEG apa istilahnya? EEG, EKG itu untuk ngetes ritme sama kelistrikan di jantung. Cuma kan waktu itu aku nggak kepikiran lah, Messi itu ribet itu buat meneliti. Cuma sekarang kan alhamdulillah karena udah sembuh ya, alhamdulillah. Jadi udah nggak perlu lah. Ini cuma cerita pengalaman lama saya saja. Sebelumnya kan pernah di EEG sebelum. Enggak, maksudnya kan untuk ngecek kira-kira tuh kelistrikannya gimana, keganggu nggak waktu kondisi tangan tuh kayak gini. Yang lucu lagi nih yang namanya Lala dari Astana Japura. Kamu kan aslinya Losari, Cirebon ya kan? Kalau Astana Japura kan kalau dari Losari ke arah Sindang. Kota ya kan, ke arah Sindang. Pernah nggak belusukan ke Astana Japura? Enggak lah. Di situ nggak ada objek wisata juga kan? Ya nggak ada. Aku kalau SMA pulang, kalau udah pulang ya udah pulang. Si Lala ini waktu itu ya ini kronologinya kayak gini. Waktu itu saya lagi syuting Ruqyah Trans 7 di Surabaya. Aku ditelepon sama bapak. Zahar, Aisyah nggak sadar lagi itu. Seumur-umur bapak kan orangnya susah nangis kayak aku kan. Orangnya tegar.
Seumur-umur katanya ibu sama Zaza baru lihat bapak nangis itu ya ketika kamu nggak sadar. Waktu itu umur Musafa baru 1 tahun. Bapak lihat Musafa itu kasihan banget karena Musafa itu kayak anak yang kehilangan induk gitu loh. Melongo, ngeliatin bundanya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Awalnya itu, bapak sampai nangis itu, bapakku. Aku di sana, wah pikiranku udah nggak karuan. Mikir kerjaan, harus syuting kan, waktu itu 10 hari. Untuk 4 episode, biasanya kalau Trans 7. Mikir rumah, ya mikir kamu, ya mikir Musafa, mikir bapak ibu juga kan. Khawatir kenapa-napa, karena khawatir ngamuk dan lain sebagainya. Akhirnya aku doa terus sama Allah minta perlindungan. Sampai akhirnya sosok Lala muncul. Ini munculnya lucu kata ibu. Karena ibu lihat. Dia nyari mamahnya. Mamah mana gitu. Terus mama. Terus tasnya ibu tuh dibukain. Mama di dalam nggak mah tuh. Gelas-gelas dibukain. Mama tuh. Kok aku di sini? Terus dia nangis si Lala. Terus lihat Musafa. Dia betah tuh sama Musafa, sayang banget sama Musafa. Waktu umur 1 tahun kan dia lagi lucu-lucunya itu kan. Terus aku pulang. Selesai 10 hari, aku pulang. Terus kamu dalam kondisi lagi kayak gini tidurnya. Belakangi aku loh. Kan kita waktu itu masih di kamar atas ya. Aku peluk kan dari belakang, aku tekep. Kamu siapa tuh? Waktu itu masih gendut banget kan aku kan. Masih kayak ondel-ondel gitu. Iya, enggak, dia bilang, "Kamu seperti Teletubbies yang bernama Po." Wallahi, dia bilang kayak gitu. "Kamu seperti Teletubbies yang bernama Po," sambil digini-giniin kan. "Kamu lucu ya. Namamu siapa?" tuh. Ya itu, pokoknya setiap jin itu selalu aku memperkenalkan diri dengan nama Dayat. Jadi Lala pun manggil aku Dayat. Ya, Dayat itu. Dayat itu. Itu Lala juga lama tuh. Dari pokoknya sampai lebaran lah. Sampai lebaran, berbulan-bulan. Yang heran itu waktu zamannya ada jin namanya Nyung dari Cicalengka. Namanya Nyung. Kunyung kalau manggil gitu. Kunyung. Waktu itu kan kita lagi kumpul ya di sini di kamarnya Zaza. Kamar adik saya. Lagi ngobrol biasa kan, lagi ngobrol tuh. Terus waktu itu mau hujan. Kan jemuran atas belum ada atap tuh. Zaman segitu. Terus si Kunyung bilang tuh tenang aja. Udah diambilin tuh sama temanku. Temanmu siapa? Namanya Ngikngok. Kocak banget itu. Namanya Ngikngok. Dan ternyata betul. Kan di rumah waktu itu nggak ada pembantu ya. Zaman segitu ibu belum ada rewang. Semua jemuran udah ada di kamar sebelah. Siapa yang? Ya itu si Ngikngok itu. Ngikngok. Katanya jin yang tinggal di rumah ini, di studio ini. Ngikngok tuh yang anak kecil. Ada yang pernah ketemu sosoknya? Ya lari-lari. Iya, Dia suka lari-lari. Ceria banget anaknya. Terus suka sama Mumus dulu waktu kecil. Terus udah kaget dong kamu? Lu kaget semuanya lah, nggak ada orang. Siapa yang nurunin jemuran? Wallahi itu sampai ibu juga heran banget. Jemuran loh seabrek-abrek banyaknya segitu. Langsung di kamar. Si Nyung ini kenapa aku sampai ingat namanya? Pertama namanya unik. Kedua dia yang gantiin kamu di fase-fase yang menurutku itu fase yang paling berat sih. Apa itu? 2019. Yang tubuhmu dibikin kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini inget nggak waktu itu? Apa nggak kerasa sama sekali? Nggak kerasa ya? Jadi kayak kayu katanya. Iya, kayak kayu. Jadi tahun 2019 itu istri saya tiba-tiba ini dari subuh terbit fajar lah, karena sebelum subuh itu terbit fajar sampai maghrib tubuhnya kaku, benar-benar kaku kayak kayu. Jadi gini. Untungnya aku masih bersyukurnya sama Allah itu saat itu kamu dalam kondisi yang nggak sadar. Aku nggak bisa membayangkan ketika kalau waktu itu kamu kondisinya sadar, pasti tersiksa sekali. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, kamu
nggak bisa gerak. Terus kalau mau ke kayak kamar patung. mandi kayak gitu-gitu gimana? Ya aku gendong kemudian Kan kaku tuh katanya. di apa? Kaku tapi bukan berarti nggak bisa ditekuk sama sekali. Oh. Dia bisa ditekuk tapi susah payah nekuknya. Aku kadang dibantu sama ibu, dibantu sama Zaza. Sampai akhirnya kan waktu itu berjalan selama 3 bulan kakunya tuh. Bulan Ramadan kita sampai ngungsi ke rumahnya tante saya. Saya punya tante namanya Tante Tri di Bumi Arca Indah, Purwokerto. Ya. Kita ngungsi ke sana barangkali di sana bisa sembuh. Karena waktu itu asumsiku, wah ini sihir nih jangan-jangan. Karena ada yang mengadu domba bahwa yang ngirim sihir adalah saudara dekat, masih keluarga gitu. Fitnah ya padahal. Fitnah, luar biasa fitnah. Aku memang waktu itu kepancing emosi ya. Di saat itu pikiranku nggak bisa berpikir jernih. Ternyata di rumah Tante Tri itu juga masih diganggu juga. Nah waktu di rumah Tante, ketika mau ke toilet, aku yang gendong. Tapi di kamar mandi dibantu untuk ditekuk ya. Susah payah nekuknya untuk sekedar buang air kecil ya. Mau pipis saja sebegitunya. Dan nggak bisa makan, cuma minum aja yang bisa masuk. Alhamdulillah masuk, minum bubur masuk juga. Karena untuk nelen susah. Nah, waktu itu Enyung tuh. Aku kan bilang, Nyung, kamu nggak tersiksa kah di sini? Keluar aja sana, aku nggak tega sama kamu. Nggak apa-apa. Aku niat bantu nolong istrimu. Berarti pasukan Allah itu dari berbagai macam kalangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, aku cuma bisa mendoakan jin-jin yang benar-benar tulus, yang muslim. Semoga Allah berikan rahmat untuk mereka semuanya. Ya karena mereka kan kayak kita, nggak semuanya kafir, nggak semua jahat. Yang paling mengesankan itu pas Ramadan akhirnya kita pulang. Karena di rumah Tante Tri juga masih sama aja. Akhirnya kita pulang karena kita nggak mau ngerepotin Tante kan. Nah waktu itu kakunya ditambah. Mulutnya itu nggak bisa nutup. Jadi ketika kan sahur ya waktu itu, pas imsak mulut udah buka, dikunci, nggak bisa nutup dari pagi sampai maghrib. La ilaha illallah. Aku tuh rasanya nelangsa banget. Aku ngerasa jadi manusia nggak berguna saat itu. Aku sampai nelpon papa, nelpon Mimi, maaf ya pak, maaf ya Mi, itu saya nggak bisa jadi menantu yang baik, nggak seperti yang diharapkan dulu tuh. Saya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Sedih banget ya Ras. Sedih, nangis, betul-betul nangis waktu itu. Apalagi aku ngelihat Musafa kan. Nah, anak sekecil itu waktu buka puasa ikut ibu kan, mau beli mendoan di rumah Bu Acih buat buka puasa. Ikuti itu. Tidak bisa ngomong kan. Dia kan ngomongnya lancar. Dia nyari daun. Waktu Tahu itu dari mana ya? Wallahu a'lam, dia nyari daun tuh di tetean itu pagar yang biasanya di desa-desa itu kan dulu Masjid Peta Hidup kan masih pekarangan kosong dan depannya ada tetean pagar dari tanaman itu diambil, ini dicabutin semua itu rumput-rumput, pokoknya yang dia temui tanaman-tanaman yang ada di jalan itu dicabutin, bukan ini terus ditanyain nama ibu kan sama utinya Mumus, kamu kenapa nyari apa sayang lo? Dia diem aja loh, dia sibuk untuk nyari tumbuhan yang di benaknya itu ada. Pas baru sampai rumah, nah itu dia mungkin ngelihat pohonnya. Dulu kan di depan pagar ini tak tanami pohon ganda rusa. Nah ini pohonnya, diambil 7 helai, terus ditempelin, itu sebelum maghrib tempelin ke rahang, ke jidat, ke sini, leher. Nah, habis itu langsung seketika sembuh. Seketika itu juga sembuh. Wallahu a'lam siapa yang ngasih tahu. Sampai di situ aku terharu gitu loh. Saking pengennya ibunya sembuh, dia itu sebegitunya. Nah itu banyak kejadian-kejadian aneh. Ini yang menarik lagi waktu ada daurah Al-Quran di Bandung. Aku kan diundang. Kamu tak ungsikan dulu di Losari. Dalam kondisi nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa bicara.
nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa bicara, ditutup semuanya tuh. Aku bawa musafa kan waktu itu. Wah udah nggak habis pikir, mau lanjut perjalanan aku mikirin kamu, mikirin musafa, mikirin Bapak Mimi di Cirebon kan. Akhirnya pas sudah sampai di Losari, aku sholat di musola belakang rumah yang dekat pabrik itu. Pas sholat asar, tahiyat akhir selesai, di situ tiba-tiba kayak di benakku, ya aku nggak lihat lewat mata, di benakku tuh kayak muncul sosok kakek-kakek bersih tuh. Aku kan nggak bisa dengar suaranya, tapi aku bisa memperhatikan gerak mulutnya. Dia cuma bilang gini, Jambe. Gitu. Aku cuma nangkep jambe, tapi dia ngomong yang lain, habis itu sinyalnya hilang, putus. Aku nggak nangkep lagi. Waktu itu jinnya namanya Codet. Nah, sebelum itu kan aku kenalan si Codet nih, kalau nggak salah dari Cepu apa dari mana gitu ya, aku lupa. Ini tak tulis juga kok. Namanya yang keren-keren ya ada, yang aneh-aneh juga ada gitu. Terus waktu itu tak ruqyah dulu kan. Di ruqyah alhamdulillah bisa dengar, kemudian bisa ngomong, cuma belum bisa melihat. Nah, pokoknya yang paling terakhir bisa lihat itu paling terakhir. Sembuhnya itu paling terakhir. Terus aku bilang, Dad, ini dong, aku tadi kayak ketemu sosok di belakang, kayak nyampaikan pesan, tapi aku nggak bisa dengar jelas semuanya. Akhirnya dia yang ngobrol, ada 12 macam. Salah satunya itu daun kurma ajwa. Emang ada ya? Nggak ada, makanya waktu di Bandung, awan waktu itu mau ke Bandung tuh acara sama Arsada Bandung yang daurah Al-Quran itu. Aku ini buat pengumuman di grup Arsada Yadaka, yang punya pohon kurma ajwa dong. Akhirnya alhamdulillah ketemu, 12-nya itu lengkap, ditumbuk sama musafa. Ini videonya nih, waktu dia numbuk, direkam sama Mimi kan. Waktu itu aku masih fokus nemenin kamu. Lagi ngapain, Mus? Buat siapa? Tumbuk buat siapa? Buat bunda. Dari apa? Biar sembuh. Biar sembuh, iya. Tiga, cut. Biar dulu ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kenapa? Saking semangatnya pengen ibunya sembuh. Ya itu, dia yang Numbuk. naruh di ubun-ubunnya, dia yang numbuk, dia yang naruh di ubun-ubunnya. Terus sakit rahim yang selama berbulan-bulan saat hamilnya Hazimah tuh hilang sakit rahimnya. Terus bisa lihat seketika itu juga. Jadi pas mau daurah Quran tuh sengaja banget tuh. Mata dibikin buta. Iya, biar nggak jadi kayak Biar gitu. nggak jadi. Tapi sakit rahimnya udah berbulan-bulan dari Sebelum. dari awal hamil Hazimah. Nah itu dia waktu awal itu. Nah itu belum selesai teman-teman. Waktu hamilnya anak kedua saya yang perempuan, wah itu perjuangannya luar biasa banget. Dibikin ngamuk, menjatuhkan diri ke aspal, Guling-guling. ngamuk di rumah sakit, Gigit dokter. gigit dokter. Maaf ya Dokter Anam. Ini yang nangani istri saya waktu itu namanya Dokter Anam. Sampai berbekas ya? Iya, di rumah sakit Budi Asih. Sampai berbekas itu. Ininya apa? Tangan. Dicakar apa digigit? Aku Gigit. kurang lupa itu. Kayaknya digigit apa ya? Digigit sampai diperban itu. Terus dokternya gimana? Ya kesakitan, aku nggak enak banget kan sama dokter. Aku minta maaf, benar-benar minta maaf tuh. Itu udah menjelang HPL ya kayaknya tuh. Kan periksa. Ngamuk tuh yang jahat, jin yang jahat masuk, ngamuk. Satpam mau megangin aja ditendang sama Astaga. si jinnya itu mental. Terus akhirnya gimana? Ya udah gulat. Lagi hamil? Main MMA betulan tuh. Tak kunci ininya rahangnya nih. Tak kunci gini. Terus Mbak Hanifah lihat ya?
Mbak Hanifah waktu itu nggak nggak ada. dampingi. Tapi kan tahu ya Mas proses. Anton yang dampingi. Oh. Mas Anton. Ada waktu itu kita ikat kan, karena kondisi kayak gitu. Sampai kakimu kan masih ada bekasnya tuh, luka. Gara-gara nendang ini loh apa namanya? Yang buat infus kan tajam iya. itu bawahnya. Iya. Itu nendang itu sobek ini. Di pergelangannya tetap sobek. Terus Akhirnya tak tenangkan, di ruqyah, tenang. Di USG kan. terus Kondisinya aman. Subhanallah aman. bayinya aman. Walaupun dengan guncangan sedahsyat itu loh. Ke aspal ya padahal guling-guling salto. Aspal itu waktu awal sebelum mau ke rumah sakit, kejar-kejaran dulu di depan rumah. Saksinya itu tetangga depan rumah Mas Akbar tuh. Waktu itu lagi pada tongkrongan di situ kan depan rumah. Dia menjatuhkan diri, dia lari, kemudian kayak gini loh, bruk gitu. Wah, Posisinya aku berarti lihatnya, waduh ya Allah tuh. Posisinya gini tengkurap. Oh ya secara nalar ya nggak jadi ya maksudnya. Nah ya brojol. Tapi Kalau itu asli, aman. Wallah ya itu buktinya anak kita lahir Hilang ya. pas Ramadan lagi waktu itu. Iya kan yang hilang kan ini. Kalau lahirnya ini kan 25 Ramadan. Itu juga lahirnya juga penuh perjuangannya. Lahirnya aneh. Pembukaan setengah. Susternya waktu itu bilang, ini besok paling. Saya pengalaman, aku bilang, saya pengalaman Mbak, anak pertama saya juga dulu kayak gini. Nggak percaya tetap, oh ya udah. Ternyata betul, setengah langsung pembukaan sempurna. Aku jengkel lah waktu itu, kan saya udah bilang. Saya ini suaminya. Sampai akhirnya apa ari-arinya belum bersih ya. Iya, hari-harinya waktu itu belum bersih tuh. Pendarahan Dibersihin sama terus. dokter Ika kan di Iya, Ananda kan. Kuret ya. Dikuret akhirnya gara-gara masih ada yang ketinggalan nggak bersih. Itu tuh. Nah ini sempat hilang ya wallahu alam. Yang ngomong hilang juga sebenarnya bidannya kan, bidan. Kalau aku tadinya malah nggak percaya kalau ini hilang di kandungan umur 6 bulan. Ini hilang, masa iya hilang gitu. Ternyata benar-benar kempes. Kempes dan detak jantungnya juga udah nggak. Nah di situ tuh yang aku fokus baca ayat kursi, fokus ruqyah. Tiba-tiba aku kayak di benaknya itu kayak ada tirai yang kebuka loh. Tirai, serat, lautan, blubuk gitu, masuk tuh. Lah itu yang Aku kok bisa nafas? aku yang nafas kayak gitu. itu loh, kayak dimasukin ke apa namanya laut ya. Kalau kamu kan megap-megap kan, Iya. sesak nafas. Aku bisa nafas di dalam air. Mungkin titisan SpongeBob mungkin ya. Titisan. Masuk air. Aku ngejar Hazima ceritanya tuh. Ngejar janinnya dibawa kabur. Jadi di situ kayak ada palung laut. Dalam banget gelap. Tapi ada yang jaga. Kalau aku waktu itu yang waktu fokus ruqyah itu yang jaga justru kayak naga emas. Tapi bentuknya bukan kayak naga-naga yang kita lihat di televisi. Mirip apa ya? Bentuknya kayak gini nih. Nih, saya cari dulu di Google nanti biar teman-teman tahu. Mirip-mirip kayak gini bentuknya. Dia ngelihat aku kabur. Terus, nah dari cerukan itu, ini harus naik lagi. Di situ ada gua. Nah, janinnya Hazima itu ditaruh di situ bersama kepala kambing, ada buah kelapa, terus ada minuman-minuman apa nggak jelas yang ditaruh di gelas kecil, bunga mungkin 7 rupa ya. Yang jelas itu ada bunga-bunga. Pokoknya persembahan-persembahan, termasuk ada tumpeng di situ. Nah, janinnya itu ditaruh di piring kuno. Kayak buat persembahan. Kayak buat persembahan. Nah, orang-orang pakai tudung itu yang aku lihat di situ. Ya itu yang tadi tak ceritakan itu. Kondisi yang aku lihat sama nggak yang kamu alami? Sama. Jadi ada beberapa janin yang memang untuk dipersembahkan. Jadi sebelum dimakan itu ada itu sesajennya itu ada di situ. Di bawah gua. Iya. Di bawah laut. Di bawah laut, terus nanti ada apa itu tadi yang pakai piring itu, piring zaman dulu yang kuno itu warnanya hijau. Masih ingat? Itu tuh guanya bukan di bawah air. Jadi kita harus nyelam dulu, kalau udah mentok
Bisa naik naik lagi. Ini gua kering, tapi lembab banget di situ karena hampa ya. Jadi kayak ibaratnya kayak gini loh. Nah, ini laut ya, laut. Kita harus ke sini dulu, nyelam, terus kita harus naik lagi. Nah, guanya di sini, di sininya. Iya. Tempat persembahannya mereka. Terus Iya ada kan, lilin-lilin, Iya. lilin merah. Iya, lilin, terus apa sesajen-sesajen, terus ada pisang juga itu. Pisang, bener. Pisang, terus apa ya? Banyak itu. Kambing lah yang aku Iya, yang aku kepala ini banget kambing. kambing. Kenapa kambing ya? Nggak tahu. Wallahu a'lam. Nah, waktu itu tarik-tarikan tuh. Saksinya Tante Tri, Ibu, Zaza lihat, Mbak Bidan ngelihat juga. Tarik, masuk. Ini ada lagi, Ustaz. Diambil lagi sama mereka. Hilang lagi. Tarik lagi. Ada lagi. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ngelihat itu kayak tariknya tuh ke sana loh. Seret, kayak diambil gitu. Habis itu munculnya juga dari sini, belenduknya dari sini, kemudian ke atas gitu. Pulang balik. Dan aku sekali lagi nggak ada obsesi untuk masuk ke sana. Iya. Nggak niat sama sekali. Karena niat tulusku, ya Allah, aku kepengen jemput nih anak perempuanku. Karena waktu itu kan udah ada, udah jelas ini katanya perempuan gitu ya. Naluri ayahnya itu muncul, jadi benar-benar kuat keinginannya mungkin kali ya. Dengan itu Allah antarkan. Itu pengalaman sekali-kalinya. Aku mau ngulangi itu lagi ya nggak bakal bisa. Susah kalau nggak Allah izinkan. Misal ada kasus serupa nih. Kalau aku nggak benar-benar menghadirkan hati, nggak Allah izinkan ya nggak bisa. Nggak bisa diulang. Itu kejadian unik sih waktu hamilnya Hazimah itu. Kamu kerasa nggak waktu Hazimah diambil gitu? Kan waktu itu kamu nggak sadar juga. Nggak tahu. Si Embul waktu itu yang Hamil dan melahirkan yang penuh dengan keajaiban luar biasa. Sebenarnya waktu ngelahirin kamu nggak sadar tuh ada rasa penyesalan nggak sih? Nyesel, dibilang nyesel, kalau ditanya nyesel nggak, karena apa? Hamil nggak tahu, melahirkan nggak tahu. Tapi kalau misalkan ditanya, ya udah, kalau pengen ngerasain nambah lagi kayak gitu, kayaknya enggak deh. Kenapa Trauma, emang? sangat trauma, dan mungkin udah cukup karena Allah mungkin ngasih laki-laki satu, perempuan satu, cukup. Tinggal waktunya ngedein bareng, ngedidik. Karena kalau misalkan, mohon maaf ya, Allah titipkan lagi kondisinya yang kayak gitu, enggak deh. Jadi ada trauma ya? Trauma. Karena setiap kali hamil selalu Seperti itu. diganggu. Udah bilang dari dalam diri sendiri, udah cukup. Waktunya aku pengen bahagia, Amin ya Rabb. lahir dan batin, senang-senang. Yang kemarin-kemarin udah sedih, tinggal dong waktunya kita bisa jalan-jalan bareng. Kan kita 10 tahun bisa bareng itu berapa bulan doang. Berapa tahun? Ya dari 10 tahun paling bareng-bareng Yang benar-benar bareng bercengkrama ya. kayak gini 2 tahun ya. Makanya berasa kayak pengantin baru terus ya. Alhamdulillah. Nah, itu hikmahnya. Makanya aku selalu melihat sisi positifnya gitu. Walaupun memang saat kamu dalam kondisi diuji kayak gitu, ya Allah ngenes banget rasanya ya. Hati itu rasanya sedih banget gitu. Raga ada tapi kangen gitu loh. Lucu ya. Ragamu ada nih, nemenin aku, nemenin makan, kadang juga nemenin jalan-jalan anak. Tapi aku kangen, karena aku tahu itu bukan kamu. Dari situlah aku dapat pesan kehidupan, pelajaran kehidupan yang sangat penting. Apa? Cinta itu bukan dari fisik, tapi pertautan antara jiwa. Ini dalam banget ya. Buktinya, kalau memang cinta itu cuma dibangun dari fisik, fisikmu ada, hidup, nemenin aku, ngobrol sama aku, tapi sosoknya bukan kamu. Itu sosok lain. Sasa, Embul, Keke, Haruka, Bening, Enyung, Wak, Codet, Lulu, Lala, dan lain-lain, banyak banget. Ini baru berapa lah, baru nggak ada setengahnya yang saya ceritakan, nggak ada setengahnya. Dari sosok-sosok yang pernah masuk, ada yang sebentar, ada yang lama. Pas kamu lagi nggak sadar berbulan-bulan tuh aku kangennya bukan main. Aku sampai aneh, ngerasa aneh sendiri.
Padahal aku ibaratnya bisa nyentuh kamu, bisa ngajak ngobrol kamu, tapi kok kangen, kok sedih. Itu aku dapat pelajaran kehidupan yang bermakna banget. Dan di saat itu ya aku selalu nungguin kamu. Dan ujiannya nggak usah ditanya deh. Kalau pas kamu lagi hilang kayak gitu, selalu ada sosok-sosok ketiga masuk. Menarik. Selaku laki-laki normal aku katakan menarik. Sosok itu. Tapi aku selalu ingat kamu. Aku belum sempat bahagiain kamu, belum sempat bahagia sama kamu. Belum sempat selama kita nikah ini, kita masa pengantin baru aja kita nggak menemukan itu. Jadi di situ kadang yang jadi remnya aku. Kok egois ya kalau misal aku poligami, kamu pas lagi dalam kondisi kayak gini. Terus ngeliat ini kali ya. Ngelihat anak-anak. Di situ juga yang bikin aku bikin aku terjaga atas izin Allah. Karena perjuangan Musafa Hazima itu nggak mudah, apalagi anak pertama Musafa. Dia itu sering nangis waktu kecil tuh. Kadang aku lihat dia tutupan bantal. Tiba-tiba air matanya udah berlinang. Kenapa sayang? Dia kan anaknya pendiam tuh, introvert kan. Musafa itu aku. Kamu banget kan. Kalau anak yang kedua tuh kamu. Kalau Hazima aku banget, ekspresif. Kalau emosi meledak. Iya. Kalau kakaknya emosi tuh ngendep. Dia kalau nangis dulu, gitu, bukan wah gitu kan, kalau kecil gitu. Kalau dia nangis dulu, gitu. Aku tahu dia kangen kamu. Aku peluk, tak cium, belai. Waktu itu tuh saking sedihnya ya, aku sama Mumus pelukan, nangis bareng. Yang di kamar atas itu. Iya, zamanya Codet. Di Codet yang masuk itu yang sebelum kita ke Cirebon, sebelum aku ke Bandung juga. Sampai pelukan bareng, nangis bareng. Sampai untuk ngibur Mumus, jam 10:30 malam, aku keluar rumah, motoran, bawa ini loh, apa namanya, jaring, seser. Yang buat ikan ya? Nah, nyari belut jam 10:30 malam di sawah untuk menghibur Mumus. Di situ dia senang banget. Makanya sampai sekarang dia berkesan. Motor merah itu Beatnya itu nggak boleh dijual. Karena kenangan yang menghibur. Pernah dorong ya? Iya, kenangan yang menghibur dia saat dia sedih. Motor itu. Nggak hanya itu, banyak banget lah. Pas apalagi momen ini nih, waktu sekolah kelas 1 kan ada pentas seni. Disuruh ini loh, ngasih bunga ke ayah bunda. Waktu itu kondisimu lagi sakit. Aku tuh rasanya ya Allah, kayak berasa seseknya bukan main. Mumus tuh tegar gitu loh. Aku ngelihat Mumus, jadi kayak memposisikan diriku ini sebagai Musafa tuh. Kangen karena bundanya udah lama nggak sadar tuh. Akhirnya ngasih dengan, ya akhirnya nangisnya di rumah. Dia gengsi kalau ketahuan nangis. Alhamdulillah kalau anak perempuan enggak ya. Dia lebih ceria, lebih ekspresif. Nggak cocok yang ngomong gitu. Kalau kakaknya kan lebih cenderung nyimpen gitu. Kemudian pengalaman yang paling berkesan itu pas kamu masuk ICU. Ingat kan? Yang sakit lambung. Iya. Rumah sakit. Infus nggak bisa masuk. Bengkok ya. Saturasi turun, terus apa itu yang tekanan darah turun. Makan minum nggak bisa masuk. Udah kita semua saat itu udah pasrah. Iya, semua keluarga ngumpul. Aku sampai nelpon sambil nangis. Aku kan paling gengsi nangis karena dari kecil tuh kalau nangis diceng-cengin loh, cengeng gitu kan. Akhirnya kalau nangis itu kayak tabu banget gitu. Tapi di saat itu aku bodoh amat, aku udah sedih. Aku nangis, telepon Zaza. Anak-anak bawa ke rumah sakit sekarang. Mau nggak menangi ibunya. Khawatir tidak sempat. Ketemu terakhir. Khawatir nggak sempet
bertemu terakhir kalinya sama ibunya. Bawa. Langsung dibawa. Hazimah waktu itu masih umur belum ada setahun waktu itu. Musafa mau masuk kelas 1. Ini fotonya ada nih. Pas dia dipelukan ibunya. Kamu masih sadar kan waktu Mumus Hazimah di situ? Yang paling bikin aku nangis itu pas kamu bilang, "Mas, aku lihat sosok bapak-bapak ganteng ya kan?" Iya. Di ICU tuh. Dia ngeliatin aku terus, baunya wangi. Kira malaikat. Aku kan ingat kan hadis-hadis tentang orang yang lagi sakaratul maut, dia lihat malaikat. Biasanya kan kayak gitu. Terus aku bilang, "Nggak apa-apa, itu tentara Allah mau nyembuhin kamu." Terus kamu ingat aku masuk ke kamar mandi? Iya. Aku di situ tutupan handuk, aku nangis. Aku udah nggak kuat saat itu. Ya Allah, apa ini saat-saat terakhirku sama istriku. Wah, dengkul itu kayak udah nggak ada energinya. Kayak udah nggak kuat napak. Jalan itu udah nggak kerasa lagi. Kayak melayang rasanya. Ini sampai akhirnya Allah datangkan keajaiban di saat di waktu duha besok paginya. Padahal malam udah ditalkin kan. Besok pagi alhamdulillah kamu masih Allah berikan hidup. Semoga Allah beri umur panjang ya sayang. Kita semua lah amin. Kru MFO juga. Itu aku sholat duha, baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin, masuk tuh jin muslim. Nulis lewat HP dalam kondisi buta. Mata merem. Mata merem. Itu masih kondisi nggak sadar waktu itu. Waktu itu kan mau ada tindakan operasi. Dia bilang, "Jangan ada tindakan operasi, fatal. Ini diusilin sama bangsaku. Keluar aja dari rumah sakit. Pergi ke Ustadz Usman bin Abdullah Tarmudi. Jakarta ya? Bekasi. Oh, Bekasi. Belum tahu ya kita itu siapa? Ya belum tahu. Nggak tahu siapa beliau sebelumnya. Sama sekali. Ketemu Terus? aja belum pernah. Terus? Semua keluarga menolak. Karena saat itu kamu masih sesak nafas. Karena kamu pakai selang oksigen kan. Kalau dibawa ke sana, sesak nafas gimana gitu. Sampai akhirnya tenang aja. Dia nulis lagi tuh. Untuk menangani sesak nafasnya, semprotkan air zam-zam 5 menit sekali. Ke sana sampai jam 1:30 pagi. Kan dikasih alamatnya itu. Ada. Kamu lihat, oh ternyata Ustadz Usman itu wajah yang aku lihat pas di ICU. Yang dikira malaikat maut, ternyata Ustadz Usman itu. Sembuh. Malah dapat ilmu baru ya dari beliau. Dapat ilmu baru dari beliau. Dapat, maksudnya dapat Psikoterapi guru baru ya. Dapat psikoterapi dari beliau. Semoga Allah juga panjangkan umur Ustadz Usman, diberi kesehatan karena beliau sekarang sedang sakit. Beliau juga menjadi salah satu saksi perjuangan kami, orang yang Allah utus juga untuk bisa menjadi lantaran sembuhnya kamu. Termasuk juga Ustadz Musa Sungkar, ayahanda Ustadz Musa Sungkar. Beliau itu udah kayak ayah bagi saya. Pak D. Aan juga Pak D sekaligus ayah sekaligus guru yang selalu membimbing saya. Yang saya dapat pelajaran penting bahwa kepedulian keluarga itu adalah kunci. Setelah tayangan kemarin itu banyak yang DM minta diobati ketika ada keluarganya yang sakit. Mirip seperti kamu ujiannya. Justru jangan ke orang lain. Ayo tunjukkan rasa cinta, rasa sayang. Konflik di rumah tangga itu dihilangkan, disupport, didengarkan, ya kan? Itu guru-guru kita ya, yang ya Bu Roro, Ibu Roro ya. Sebut aja dong. Iya. Ibu Roro ini jasanya juga besar sekali kan. Dalam mengawal istri saya selama waktu itu berapa tahun ya? 9 tahun. 9 tahun ya. Sebelum ketemu aku kan. Dari semester 3 itu. Semester 3 sampai akhirnya bisa ketemu sampai sekarang ya kan. Ibu Roro, Dr. Roro Setiawati, MPsi, psikolog. Beliau dosen istri saya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, seorang dosen dan juga psikolog klinis. Dan banyak juga ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari beliau.
bahwa inti dari pengusiran setan hakikatnya adalah untuk ikhlas. Mengikhlaskan, merelakan, memaafkan segala apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang paling utama dan sering dilupakan orang-orang, memaafkan diri sendiri. Kamu pernah marah sama diri sendiri gak? Pernah. Kita semua pasti pernah ya. Benci, marah. Kenapa sih kayak gini lagi, selalu menyalahkan diri sendiri. Tapi ternyata kita itu harus malah harus bisa terima kasih dan apresiasi terhadap diri sendiri. Sudah berjuang sekuat ini, sudah bisa melewati fase-fase yang susah. Sampai ya kalau bisa kalau bisa itu ya mengenal diri. Saya dulu pernah diajarin di psikologi itu, kita tuh sebelum mengenal orang lain harus bisa mengenal diri kita sendiri. Caranya dengan apa ya? Selalu berterima kasih terhadap diri sendiri. Muhasabah. Terima kasih diri ini udah kuat sampai sekarang. Sering-sering minta maaf aja. Ada kisah sih sebenarnya, tapi nanti aja deh di episode berikutnya aja. Insya Allah next episode kita akan berbagi cerita juga tentang bagaimana kita mengenali jati diri kita, cara untuk memaafkan diri, serta merelakan apa yang sudah terjadi. Ini penting saya rasa, semoga bisa diamalkan dan ini bisa menjadi salah satu bekal menuju akhirat ya, kita semuanya. Saya, istri, dan semua kru yang ada di sini moga-moga kecipratan jariah solehah ini. Ya, amin. Mungkin kalau mau pesan. Nah iya, ada pesan nggak sebelum menutup ini? Sebenarnya kalau kita ceritakan banyak banget ya, itu tadi belum ada 50%-nya. Belum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Untuk teman-teman semua di luar sana yang memang mempunyai gangguan yang apa ya, dirasa cukup berat, cukup menyakitkan, sebenarnya kuncinya satu. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya mengalami sendiri. Kuncinya satu apa? Memaafkan, menerima takdir, dan ridho terhadap apa yang sudah Allah takdirkan terhadap kita. Itu. Masya Allah, dalam banget itu. Simpel, dalam. Barakallah. Oke, teman-teman. Kira-kira mau lanjut obrolannya nggak sama istri saya? Kalau lanjut, komen di bawah ini ya. Kalau misal masih belum puas, masih ada yang pengen ditanyakan, tanyain aja di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan bahas berdua di acara Bincang Ruqyah edisi spesial ini. Terima kasih. Makasih juga. Iya. Mau ngomong apa? Ada lagi nggak? Terima kasih untuk terima kasih untuk doa dari almarhum Bapak. Mungkin saya nggak bisa duduk di sini kalau bukan dari doa dari almarhum Bapak, terus doa dari ibu saya. Saya terima kasih banyak untuk segala doa, semangat, dukungan. Sampai akhirnya aku bisa buktikan bahwa aku bisa untuk sehat lahir dan batin, untuk bahagia. Dan semoga semoga Bapak di sana itu bisa mendapatkan tempat terbaik. Amin. Dilapangkan kuburnya. Amin. Terima kasih juga untuk Bapak. Siapa? Bapak suami ya. Udah mendampingi selama kurang lebih 10 tahun dengan begitu sabar. Walaupun dengan terseok-seok, dengan susah untuk diungkapkan. Terima kasih untuk Ibu Roro selaku dosen yang sampai saat ini besar juga jasanya. Dari awal saya semester 3
sampai saat ini masih selalu mendampingi saya. Semoga ibu dan keluarga selalu Allah mudahkan, disehatkan, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga bahagia selalu. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk Mumus and Mima. Sini Mas. Sini. Nah, ini dia namanya Hazima yang dulu pernah. Ini yang dulu pernah hilang ya, umur berapa? 6 bulan. 5-6 bulan. Dan ini hilang bidan yang ngomong hilang bidannya. Kali ini anak pertama kami yang tadi saya ceritakan umur 2 tahun, 2 menjelang 3 tahun tuh yang ngobati ibunya. Insya Allah doakan ya, moga-moga Allah jaga kami semuanya. Semoga yang mengaminkan juga dijaga semua, dijaga dirinya, keluarganya dari segala makar-makar musuh-musuh Allah. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.